Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Untuk menyambut firman Allah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, meskipun masih tetap dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita minggu ini sengaja saya pilih dari Amsal 17 ayat 22 dengan tema hati yang gembira adalah obat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, psikiater Dr. Yul Iskandar, PhD, pada tahun 1990 membuat terapi tertawa yang dikenal dengan escape from stress. Tertawa bisa mengurangi bahkan mengatasi stres yang dialami oleh seseorang. Orang yang biasa tertawa dengan spontan lebih kecil mengalami stres daripada orang yang jarang tertawa. Bahkan gangguan stres lebih efektif diatasi dengan terapi tertawa secara teratur. Kenapa? Karena ketika kita tertawa, tubuh akan menghasilkan hormon-hormon melatonin, yaitu pemicu kantuk, hormon endorfin, rasa bahagia, dan serotonin, mood. Maka tubuh akan berangsur-angsur rileks dan gembira. Efek jangka panjang, tertawa akan mencegah kanker dan membuat awet muda. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebaliknya, pada saat kita mengeluh, bersungut-sungut, maka kita akan kehilangan sukacita. Kondisi pikiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan, melebihi apa yang kita sadari. Kenapa? Karena sangat banyak penyakit datang karena depresi mental, kesedihan, kecemasan, dan ketidakpuasan. Ada juga karena penyesalan, rasa bersalah, dan diperbuluk oleh imajinasi-imajinasi yang negatif. Makanya Descartes, seorang filsuf Prancis, pernah berkata, "Cogito ergo sum." Aku berpikir, maka aku ada. Artinya, pikiran kita itu mempengaruhi keberadaan kita. Yesus pun berkata dalam Matius 15 ayat 28, "Jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki." Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau terapi tertawa baru ditemukan Dr. Yul Iskandar pada tahun 1990, sebaliknya ribuan tahun lalu firman Allah ini melalui Amsal 17 ayat 22 sudah mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya hati kita bisa gembira? Terlebih-lebih lagi di situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Jawabnya, seperti nyanyian rohani, supaya kita bisa bahagia setiap saat. Jawabnya adalah, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Kunci supaya hidup bahagia adalah mensyukuri apa yang ada. Tidak bersungut-sungut dengan apa yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu yang terkasih, bahagia itu datang dari hati yang bersyukur dalam segala situasi. Yang disebut Rasul Paulus dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk dalam masa COVID-19 ini, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jemaat Tuhan, sudah banyak orang yang korban COVID ini, tetapi kita masih dibebaskan Tuhan, diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan. Bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi kenapa kita tidak bisa gembira? Jawabnya, karena kita tidak pernah bersyukur atas apa yang kita punya. Sebaliknya kita suka stres atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Padahal ada ungkapan bijak yang berkata, a bird in the hands better than two birds on the air. Seekor burung dalam genggaman jauh lebih berharga daripada 2 ekor di udara. Artinya, syukurilah apa yang ada pada kita sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak bahagia karena selalu mengukur kebahagiaan dengan materi. Misalnya, orang yang memiliki mobil Avanza berpikir dia akan bahagia kalau sudah punya mobil Innova. Tapi setelah punya mobil Innova, dia berpikir akan bahagia kalau punya Fortuner dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya hati kita itu seperti wadah atau tempat. Jika diisi yang baik atau yang buruk, maka akan keluarlah yang baik atau yang buruk pula. Karena itu, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk merenung ulang. Apakah selama ini kita lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut, atau bersyukur kepada Tuhan atas segala yang terjadi pada kita? Tetapi mari Bapak Ibu, ketika kita bersungut-sungut, mari kita renungkan sejenak dan menghitung berkat Tuhan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita masing-masing. Seperti kata Kidung Jemaat nomor 439, bila topan keras melanda hidupmu, hitunglah berkat Tuhan. Pikirkanlah berkat Tuhan yang sudah kita terima di samping topan penderitaan corona yang sedang terjadi. Bukan hanya kita Bapak Ibu, tetapi semua manusia menghadapi COVID-19. Firman Tuhan ini mengajak kita supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap bersyukur supaya hati kita gembira, karena
itu adalah obat melebihi vaksin 1 atau vaksin 2 atau vaksin apapun. Ketika hati kita gembira, imunitas tubuh kita akan meningkat. Sebaliknya ketika hati kita bersungut-sungut, imunitas kita akan melemah. Saat itulah virus dengan cepat akan menguasai tubuh kita. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana bisa tertawa kalau hidup sulit begini, PPKM, virus corona lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita cenderung menganggap bahwa sukacita tergantung kepada situasi dan kondisi. Senang dulu baru bahagia. Sebenarnya ini tidak tepat Bapak Ibu. Justru kita harus membalik mindset pola pikir kita. Bahagialah, maka kita akan senang. Ada kata-kata bijak. 5 menit kita marah bersungut-sungut, maka 300 detik kita kehilangan kebahagiaan. Tapi 1 menit kita bergembira, bersukacita, 60 detik kita akan bersukacita. Karena itu kebahagiaan itu sifatnya bukan kondisional, bukan tergantung keadaan. Tetapi hati yang gembira ada dalam relasi kita yang erat dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, hati yang gembira akan datang dari hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih diizinkan bersahabat dengan COVID-19, tidak menjadi korban COVID-19. Ayo, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Syukuri apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan bersungut-sungut dengan apa yang tidak kita punya. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukan tergantung keadaan, tetapi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah streaming, lewat doa, lewat pembacaan firman, dan lain-lain. Maka Tuhan akan menghibur, melindungi, menguatkan kita sampai kapanpun pandemi ini ada. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami.